Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, dulur-dulur pembelajar semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun dulur pembelajar berada ya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan berkah selalu. Nah, baik dulur pembelajar semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar terkait cara menghitung pajak yang simple, yang mudah gitu ya. Kita nggak perlu baca undang-undang, tapi kita belajar langsung menghitung. Bukan kita yang menghitung. Nah, siapa yang menghitung? Kalkulator. Nah, tapi bukan kalkulator biasa ya, tapi kalkulator pajak. Nah, jadi di Pajakku ID sekarang ada menu namanya kalkulator pajak. Nah, yang bisa kita akses untuk belajar terkait tarif pajak atau pajak yang dipotong berapa gitu ya. Seperti itu yang secara simpel, mudah, dan bisa menggunakan handphone dimanapun ya dan kapanpun. Nah, langsung saja caranya. Dulur pembelajar silahkan ke pajak.go.id ya, bisa di handphone, bisa di laptop, di komputer, dimanapun ya. Yang penting jangan di dalam mimpi. Oke, langsung ya, kita scroll. Setelah di pajak.id kita scroll ke bawah, nanti cari menu kalkulator pajak. Nah, silahkan klik kalkulator pajak. Nah, setelah itu nanti kita akan diarahkan ke menu dari kalkulator pajak itu sendiri ya. Nah, ini ada loop 3 ya di pojok kanan. Nah, ini diklik ada PPh pasal 21, 22, 23, 4 ayat 2, 15 badan PPN dan PPNBM. Nanti kita coba beberapa ya yang mungkin sering terjadi terus kita pengen tahu tuh pajaknya berapa. Nah, oke, yang pertama misalkan kita seorang pegawai nih, terus kita kok kita pengen tahu berapa sih pajak kita sebulan. Nah, kebetulan di tahun 2024 ini kan sudah menggunakan namanya TER, tarif efektif rata-rata. Jadi menghitung pajak di Januari sampai November itu dari penghasilan bruto dan PTKP itu kita ketahuan tuh pajaknya berapa tiap bulannya selama Januari sampai November. Sementara di Desember itu menggunakan tarif sama kayak tahun-tahun sebelumnya, yaitu pajak dalam setahun gitu ya. Nanti diselisihkan dengan yang sudah dibayar Januari sampai November, nanti selisih kurang bayarnya baru dibayar di Desember. Nah, cara mengetahui yang Januari sampai November, misal nih kita pegawai tetap ya. Ini pilih PPh 21 ya. Nanti PPh 21 pilih PPh 21 bulanan karena kita sebagai pegawai tetap. Terus klik sebagai pegawai tetap. Nah, skema penghitungannya ini ada dua, ada gross atau gross up. Nah, gross itu perusahaan memberikan kebijakan kepada kita membayar pajak dari penghasilan kita sendiri. Nah, sementara gross up jadi dibayarin perusahaan dengan perusahaan memberikan tunjangan pajak. Nah, ini pilih ya. Misal nih gross ya. Jadi kita pakai penghasilan atau gaji kita sendiri untuk pembayaran pajak. Nah, terus ini penghasilan kita dalam bulan ya, sebulan. Misalkan sebulannya bruto di bulan sekarang, misalkan bulan lalu ya, September, misalkan bulan September gaji dulur pembelajar silakan bebas ya berapa. Ini saya kasih contoh, misalkan gaji saya asumsi ini ya 10 juta misalkan. Pajaknya berapa sih gitu. Dengan status saya yang punya anak 3 misal. Nah, berapa nih pajaknya gitu. Jadi cukup memasukkan penghasilan bruto sama PTKP, terus untuk verifikasi masukkan kode keamanan, kemudian kita klik hitung. Nah, nanti ketahuan pajaknya berapa. Nah, kalau error kita ulangi lagi. Nah, jika kita sudah klik hitung, nanti ketahuan tuh. Dengan penghasilan 10 juta per bulan, kemudian anaknya 3, sudah menikah, itu pajak di bulan September itu 150.000. Gitu ya. Nah, ini nanti tinggal disesuaikan. Oke, kita ganti. Nah, terus misal kita juga mau tahu nih, kita misalkan punya punya kos-kosan. Nah, punya kos-kosan kan kita menerima penghasilan per bulan. Nah, ketika menerima penghasilan per bulan, itu kan ada pajak tuh, karena ada tambahan penghasilan. Pajaknya berapa? Ini tinggal diklik
4 ayat 2. Misalkan kita menyewakannya ke orang pribadi juga. Jadi kan kita yang bayar sendiri ya sebagai yang punya kos-kosan. Nah, ini dicari yang sewa ya. Nah, 403 persewaan tanah dan atau bangunan. Nah, ini tinggal diklik ya. Karena kita mau coba hitung sewanya, atau misalkan kita jual tanah juga di sini ada ya, pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dan lain-lain ya, pokoknya disesuaikan aja. Nah, betul. Nah, ini baru bisa nih ya. Nah, misalkan 10%, 10 juta. Kalau ada error ini di refresh atau di reload aja. Gitu ya. Dan seterusnya. Sekian dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulur-dulur.